Shalom saudara, silakan duduk. Saudara, tema utama firman Tuhan di bulan Maret ini berbicara tentang kemenangan Allah. Ya. Dan subtema pada minggu hari ini, ya minggu siang ini, bicara tentang menang atas dosa. Saya tentu sebagai gembala memiliki kerinduan bahwa setiap kita adalah orang-orang, adalah jemaat yang tidak lagi hidup di dalam dosa. Amin. Tetapi kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Jangan sampai saudara kita mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Wahyu 22 ayat 11. Ditulis di sana demikian, barang siapa yang berbuat jahat biarlah itu ia terus berbuat jahat. Jadi seakan-akan terjadi pembiaran oleh karena kebebalan, oleh karena kekerasan hati kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena kita selalu mengikuti naluri untuk berbuat dosa. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mau hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Amin. Subtema pada minggu pagi hari ini, siang ini, menang atas dosa. Ini topik yang sangat penting buat kita. Ya. Karena pengalaman bangsa Israel selalu berputar-putar pada lingkaran yang sama. Sehingga itu menghambat bagaimana perjalanan dia sendiri untuk sampai ke tanah perjanjian. Saya tidak ingin kita semua berputar-putar pada dosa yang itu lagi kita tidak mengalami perubahan dalam hidup kita. Tetapi siang hari ini saya rindu. Ada banyak perubahan yang bisa kita alami dalam hidup kita. Subtema menang atas dosa, topik yang sangat penting. Karena ada banyak orang yang tidak mengerti bagaimana mengalami kemenangan atas dosa mereka. Mereka jatuh lagi dan jatuh lagi. Yang akhirnya mereka tidak hanya jatuh ke dalam dosa tetapi mereka hidup di dalam dosa itu sendiri. Jadi artinya mereka terikat dengan dosa yang mereka buat. Saudara, kita tahu firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah memiliki hukum. Allah memiliki ketetapan, Allah memiliki ketentuan untuk kita taati, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Artinya pelanggaran terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab kita, itu sungguh-sungguh kita harus mempertanggungjawabkannya. Semua hukum Allah itu ada di dalam Alkitab kita. Di dalam buku yang saudara miliki, ya, ada di situ dan tercatat di situ semua. Apa hukum Allah itu? Saudara, kita tahu ada 10 perintah Allah kepada umat manusia. Dimulai dari dikatakan apa? Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan kamu menyembah patung atau berhala, jangan menyebut nama Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, sampai kepada janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Itu hukum Allah. Dan ada hukum yang terutama dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 dikatakan apa di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum Allah. Yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Ada juga yang disebut dengan hukum kasih dan pengampunan. Dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ini hukum Allah, saudara. Yang harus kita taati. Kita harus mengenakan, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Amin. Yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Jadi kesabaran itu bukan persoalan karakter yang tidak bisa diubahkan. Saya percaya orang yang kasar, orang yang katakan tidak memiliki kesabaran, dia dapat mengalami perubahan ketika sungguh-sungguh dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan juga mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Itu hukum kasih dan pengampunan. Di ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, itu hukum kasih. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang merasa dan mengakui saya ini adalah umat pilihan Allah yang telah dipisahkan oleh Allah, lakukan dan taati hukum ini. Lalu ada lagi hukum pertobatan. Markus 1 ayat 15 dikatakan apa? Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, ini adalah hukum pertobatan yang harus kita jalani dalam hidup kita. Dan itulah hukum-hukum Allah yang harus kita taati dan kita lakukan. Jadi kalau kita tidak memiliki belas kasihan, kalau kita tidak memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, tidak sabar, tidak mau mengampuni, dan tidak mau bertobat, itu sama juga dengan kita melanggar apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Kita telah berbuat dosa kepada Tuhan. Saya berdoa, kita semua menjadi jemaat yang taat kepada kehendaknya. Taat kepada kehendaknya itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa kompromi. Tetapi ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, itu kita harus jalani dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, saya percaya kita telah mengerti apa dampak, apa pengaruh ketika kita melanggar dari kehendak Allah itu sendiri. Ketika kita berbuat dosa dalam kehidupan kita, Tuhan akan melihat setiap kita menjadi orang yang terpisah. Kita akan menjadi orang yang terpisah dari Allah dan itu sangat merugikan diri kita. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan demikian. Sebab upah dosa ialah maut. Itulah yang memisahkan kita dengan Dia. Ketika kita hidup di dalam dosa. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada karunia Allah yang saat ini kita telah terima dari Dia. Ada karunia Allah, ada anugerah Allah yang tersedia buat kita yang percaya kepada Dia. Persoalannya saudara, sanggupkah kita? Adakah kekuatan kita, adakah kehebatan manusia yang bisa memberikan kemenangan atas dosa kita? Kita selalu berjuang mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita selalu berjuang dengan pikiran kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Tidak ada saudara. Tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kehebatan apapun yang manusia miliki. Untuk kita bisa mengalahkan maut dan dosa. Dan membebaskan kita dari dosa. Tidak ada. Kita nggak mampu
untuk bisa mengalahkan segala macam dosa, segala macam kejahatan yang ada di hadapan kita. Hanya satu-satunya pribadi, hanya satu-satunya nama yang bisa memberikan kita kemenangan atas kuasa dosa dan maut dalam hidup manusia. Dia menjawab ya. Amin katanya. Haleluya. Tidak ada saudara. Karena itu ketika saudara berjuang melawan dosa saudara, enggak mampu kita. Ya, enggak mampu. Kita harus mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan bahwa kita rapuh, bahwa kita lemah, bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu Dia. Oleh karena itu saudara, siang hari ini kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Dia telah memberikan kemenangan buat kita. Dia telah memberikan kemenangan buat kita yang percaya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Bilang apa? Tetapi syukur kepada Allah. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita. Ya, yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan itu sumbernya dari Dia. Kemenangan itu kita dapat dari Dia. Kalau kita sadari kemenangan itu kita beroleh dari Dia, kita dapatkan dari Dia, bagaimana mungkin ketika kita mengalahkan, ketika kita berhadapan dengan setiap segala kejahatan, segala tipu muslihat, dengan segala iblis kita terpisah dari Tuhan. Ketika kita bersatu di dalam Dia, ketika kita bersatu dengan Kristus, Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jadi saudara jangan memisahkan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Tapi di akhir-akhir zaman ini justru kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Baru kita mampu bisa melewati hari-hari kita dengan kemenangan di dalam Dia. Karena tanpa Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kabar baiknya pagi hari ini buat setiap kita yang mungkin mengalami kelemahan, kerapuhan dalam diri kita. Kita sering kali jatuh dan jatuh lagi dalam hidup kita. Tuhan berikan penghiburan buat kita. 1 Korintus 15 ayat 58 bilang begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kesatuan kita dengan Dia, persekutuan kita dengan Kristus, dengan Yesus, itu akan memperkokoh kita, akan menguatkan kita. Itu akan menyatakan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Sehingga saudara bisa dimampukan untuk mengalahkan setiap tipu muslihat si iblis dan segala godaan cobaan yang membuat saudara jatuh ke dalam dosa. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan mau kita mengalami kemenangan. Mari kita mau berdiri teguh. Jangan goyah. Saudara, Bapa kita yang penuh dengan kasih itu selalu menyambut kita. Tuhan tidak pernah berputus asa dengan keadaan kita. Dia tetap bersemangat, Dia tetap terus menantikan setiap kita. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, di dalam ketidakberdayaan kita. Untuk kita boleh datang kepada Dia, untuk kita berseru kepada Dia. Karena kemenangan itu telah kita miliki di dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapa yang penuh kasih itu selalu mau menyambut kita. Menjumpai kita yang berdosa untuk mengalami kemenangan atas dosa dan kejahatan kita. Dia bahkan akan terus berlari dan merangkul kita. Itu yang dilakukan oleh Bapa kita.
untuk mendapatkan setiap anak-anaknya. Jadi siang hari ini saudara jangan berputus asa ketika engkau melihat kepada dirimu, ya nih, saya jatuh lagi. Setiap kali saya buka internet, film porno lagi yang saya lihat. Hal-hal yang berbau yang gak benar kita suka buka. Iya nih, saya selama ini kayaknya susah untuk ngampuni. Kayaknya masih sakit hati saya, sekarang saya gak bisa melupakan. Saudara mari, Bapa selalu mau merangkul dan mendapatkan kita anak-anaknya saat ini. Tinggal saat ini saudara yang harus kita lakukan dan katakan kepada Bapa kita. Yang kita harus lakukan seperti yang tertulis dalam Lukas 15 ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, kalau saudara ingat cerita bagaimana tentang anak yang hilang, siapa yang menghampiri yang mendapatkan anak yang si bungsu itu? Bukankah bapaknya yang berlari? Betul? Bukankah bapaknya yang berlari dan mendapatkannya dan memeluknya? Padahal kita tahu dalam cerita perumpamaan ini, anaknya ini telah berbuat dosa dan telah melakukan pelanggaran, menghabiskan apa yang telah dipercayakan dalam hidupnya. Saya nggak tahu kepercayaan apa yang telah saudara terima dari Tuhan saat ini. Kepercayaan apa yang Tuhan berikan di dalam setiap kita masing-masing, saya nggak tahu. Tetapi saya percaya ketika Tuhan mempercayai sesuatu dalam hidup kita, ada maksud dan tujuan Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan lewat apa yang telah Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Saudara, betapa bersyukurnya kita memiliki Kristus Yesus Tuhan kita. Karena boleh dikatakan kita mendapatkan kemenangan yang sempurna. Ya, kemenangan yang sempurna di dalam Kristus. Roma 8 ayat 37 dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 3 dikatakan seperti ini saudara. Ya. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, betapa sekali lagi saya katakan kita bersyukur memiliki Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia telah menyatakan bagaimana kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita itu dengan Dia mengorbankan tubuh dan darah-Nya di atas kayu salib. Dan mengalami penderitaan yang hebat dan luar biasa. Dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup menanggung penderitaannya seperti apa yang Dia alami. Saudara, renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Renungkan bagaimana cinta kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup saudara. Sehingga setiap kita saat ini dilayakkan untuk menerima kemenangan yang sempurna. Yaitu kemenangan atas setiap maut dan dosa yang telah dipatahkannya dalam Kristus Yesus. Tinggal saat ini saudara. Ketika kita menyadari betapa luar biasanya hidup kita, beruntungnya hidup kita, berbahagianya hidup kita. Kita telah memiliki kemenangan yang sempurna itu. Artinya iblis telah dipatahkan, iblis telah diinjak-injak oleh kaki kuasanya. Saudara, kita tidak lagi berhadapan dengan iblis. Ya. Karena apa? Karena iblis telah dikalahkan oleh Kristus Yesus ribuan tahun yang lalu. Tetapi saat ini bagaimana kita bisa mengalami kemenangan dosa yang selalu kita gumuli, yang selalu kita hadapi dalam hidup kita. Saudara, yang pertama kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Bukan hidup bagaimana hidup kita.
Ya, jangan dibalik saudara. Kita harus perhatikan bagaimana kita hidup, bukan bagaimana hidup kita. Jadi ini berbicara tentang cara saudara jalani hidup saudara. Cara saudara berbicara, cara saudara berperilaku, cara saudara mengambil keputusan, cara saudara bertindak dalam hidup saudara. Ini yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 15, bilang begini saudara. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa? Janganlah seperti orang bebal. Udah tahu itu lobang. Ya, kita pernah jatuh sekali, oke, nggak apa-apa. Ya, karena mungkin atas ketidakpengertian kita, atas kurangnya pengetahuan kita tentang kebenaran, kita jatuh ke dalam lobang. Lalu kita bangkit, bangun lagi, keluar dari lobang itu. Lalu kita jalan lagi ke daerah situ. Bukannya kita menjauh, tapi kita justru melewati jalan yang sama. Akhirnya apa? Kita jatuh lagi ke lubang itu kedua kali, sampai ketiga kali, sampai keempat kali. Dan kalau kita tahu jalan situ menuju lubang yang salah, itu sama juga dengan orang yang bebal. Kita tahu itu ada lubang, jangan lewat situ dong. Kita hindari. Seperti apa yang dialami oleh siapa? Yusuf. Udah tahu di dalam kamar itu dia hanya bersama dengan istri Potifar. Tapi ketika dia tahu itu apa yang dia lakukan? Dia keluar, dia lari. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, kalau berbicara tentang penggunaan waktu yang ada, saya percaya kita punya waktu yang sama yang Tuhan berikan kepada kita. 24 jam satu hari. Cuma dalam penggunaan waktu itu lebih banyak mana? Apakah lebih banyak bagaimana kita bangun intimacy dengan Tuhan? Atau waktu itu kita lebih banyak habiskan untuk diri kita sendiri, untuk keinginan kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri? Berapa waktu yang lalu kami melayani di lapas wanita. Dari beberapa cerita yang kita dengar, saudara sedih, kasihan. Jadi artinya apa? Ketika dia sudah divonis masuk ke dalam situ, ya saudara sendiri nggak bisa lagi kemana-mana. Sudah terbatas di dalam hukuman. Ketika saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengalami kemerdekaan di dalam dosa. Jangan kita berbuat dosa lagi dan jangan kita menjadi seperti orang bebal. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita mengerti tentang Dia. Kita mengenal lebih dekat tentang Dia. Jadi artinya pengenalan Tuhan akan dalam hidup kita itu sangat penting. Kita jangan sampai kita aktif di dalam pelayanan kita. Kita sibuk di dalam pekerjaan kita. Kita sibuk dengan aktivitas dunia usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Kita lupa bagaimana selama ini pengenalan kita akan Tuhan kita. Karena itu enggak heran ketika ada banyak orang yang rapuh, yang mudah goyah, yang diterpa angin topan badai, begitu rubuh, ada banjir rubuh. Karena mereka enggak dibangun di atas batu karang. Artinya apa? Pengenalan mereka sangat sempit sekali. Saudara, kita perlu mengenal Tuhan kita lebih dekat, lebih mengerti. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng. Orang-orang yang gampang mudah putus asa. Orang-orang yang gampang mengalami ketakutan ketika kita menghadapi masalah. Ya kan? Kita cek. Kenapa? Kok kita gampang sekali untuk mengeluh, bersungut-sungut. Karena kita nggak kenal pribadi Allah kita yang hidup di dalam diri kita. Kalau kita mengenal siapa Dia, saya percaya
apapun yang kita hadapi kita tetap kuat bersama Dia. Kan tadi pujian kita naikkan sama-sama kan, bilang apa tadi? Ya, kuncinya bersama dengan Allah. Kalau Allah di pihak kita, siapa? Lawan kita. Jadi persoalannya Allah ada di pihak saudara enggak? Gitu kan? Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah ada di dalam diri kita, saya percaya bukan kita yang menghadapi peperangan dalam hidup kita, di dalam peperangan rohani kita, di dalam peperangan terhadap godaan dan tipu muslihat si iblis, tetapi kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup saudara, yaitu kuasa Roh Kudus yang memampukan saudara untuk berkata tidak kepada dosa. Jadi jangan percaya kepada iblis yang berkuasa. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah dipatahkan. Tinggal saatnya saudara memanifestasikan kuasa Allah bekerja dalam hidupmu. Itulah sebabnya kenapa Yesus sebelum naik ke surga, dia apa? Dia katakan, dia memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Dia curahkan Roh Kudus buat kita. Kenapa? Karena Yesus tahu kita lemah. Kita nggak berdaya, kita nggak mampu untuk hadapi hari-hari kita dalam hidup kita ini, nggak mampu. Dan hanya kuasa Roh Kudus itu yang memampukan saudara. Yang bisa mengalahkan setiap tipu muslihat si iblis sehingga saudara mengalami kemenangan atas dosamu. Ya. Ayat 17 keras sekali saudara bicara ya. Dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan, artinya saudara sungguh-sungguh bekerja mengusahakan dirimu untuk mencari Tuhan. Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadahmu. Kita harus melekat menjadi satu dengan Dia. Ya, usahakan. Jadi artinya apa? Usaha. Jangan gerimis sedikit. Kita bilang hujan. Sakit sedikit. Sakit saya. Ada begitu banyak alasan kita. Untuk kita tidak dekat dengan Dia. Untuk kita menjauhkan diri dengan Dia. Bagaimana kita bisa mengalami kuasanya, kekuatannya saudara. Ya. Perhatikan dengan seksama. Ya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, ya, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi peran Roh itu, peran Roh Kudus itu sungguh-sungguh sangat penting buat hidup kita. Jadi yang memenuhi kita, yang memenuhi hati kita, yang memenuhi pikiran kita, yang memenuhi setiap apa yang kita kerjakan, perilaku kita, itu adalah kuasa Roh Kudus yang menuntun saudara, yang menyertai saudara, yang memberikan hikmat kepada kita. Sehingga kita akan berhati-hati bagaimana kita hidup. Ya. Jadi saudara, yang perlu kita perhatikan bukan bagaimana hidup kita. Ya, tapi bagaimana kita hidup. Kalau saudara memperhatikan bagaimana hidup kita, saudara pasti akan bisa timbul apa? Timbul iri hati. Selalu membanding-bandingkan keadaan hidup saudara dengan yang lain. Tetangga saudara, tuh hidup orang itu lihat udah punya mobil sekarang. Hidup orang itu tuh lihat lebih diberkati daripada kita. Gua memang anak sial, kita memang nasibnya jelek. Karena apa? Karena yang kita perhatikan bagaimana kita hidup, ya, bagaimana hidup kita, keadaan kita. Ini yang selalu kita perhatikan. Saudara percayalah, ketika kita memperhatikan bagaimana hidup, bagaimana kita hidup, saudara akan mengalami perubahan dalam keadaan hidupmu. Saudara tidak akan mudah untuk bersungut-sungut. Karena orang yang memperhatikan hidupnya biasanya itu suka minder. Suka merasa rendah diri. Gitu kan? Dan sulit untuk mau bersyukur. Bersyukur berterima kasih sama Tuhan itu sulit.
Apanya yang saya mau bersyukur sama Tuhan? Apanya yang saya mau berterima kasih sama Tuhan? Orang sampai saat ini masalah saya belum dijawab. Orang sampai saat ini doa saya belum dijawab. Begini-begini terus hidup saya. Persoalannya saudara, bagaimana cara saudara menjalani hidup ini? Itu penting. Itu yang akan menentukan bagaimana keadaan hidupmu. Ya. Karena sekali lagi, ketika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana keadaan kita, itu bisa timbul iri hati, kebencian, ya, dan kita sulit untuk bersyukur. Yang ada cuma sungut, berkeluh kesah. Karena kita selalu melihat keadaan diri kita dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai membanding-bandingkan keadaan hidup kita dengan mereka. Kita mulai membanding-bandingkan teman kita dengan kehidupan keluarga kita. Tuh lihat keluarga yang lain, keluarga temanku. Ya kan? Karena yang dilihat apa? Keadaannya. Saudara jangan pedulikan bagaimana keadaan hidup orang lain. Sehingga kita tetap bersyukur dengan keadaan diri kita sendiri. Tetapi yang kita perhatikan itu adalah bagaimana kita hidup. Bukan hidup kita. Saya percaya ketika saudara memperhatikan bagaimana kita hidup. Bagaimana cara kita jalani hidup. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan. Saudara sungguh-sungguh hidup di dalam ketaatan. Di dalam melakukan kehendak dan perintah Tuhan. Percayalah keadaan hidupmu Tuhan pelihara. Keadaan hidupmu Tuhan akan sertai. Engkau tidak perlu takut. Ya. Tadi firman Tuhan katakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan sama. Bagaimana kamu hidup. Artinya kita harus fokus. Bagaimana jalani hidup ini. Jangan sembarangan. Jangan suka-sukanya sendiri. Mau-maunya sendiri. Kita harus memperhatikan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Sepanjang hari ini apa ya yang aku katakan. Sepanjang hari ini apa yang aku kerjakan. Sepanjang hari ini apa yang aku lakukan. Apakah itu semua sesuai dengan tuntunan Roh Kudus dalam hidupku. Karena saya percaya Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Roh Kudus itu selalu bicara sama kita. Roh Kudus itu selalu hadir di dalam hidup kita. Dia tidak mungkin jauh dengan kita. Kita bisa ngobrol sama dia kapanpun. Saya percaya kita semua pernah mengalami bagaimana keintiman kita dengan dia. Pada saat kita sendiri. Saudara nggak tahu, pada saat saya sendiri di ruangan kerja saya kadang menangis, saya kadang meratap, kadang saya berseru kepada Tuhan. Seperti orang gila. Boleh dikatakan, saya berbahasa roh, saya mengagumi dia. Betapa mengalami luar biasa Allah kita itu. Dia menyentuh, dia menjamah hati kita. Dia ada soalnya. Dia hadir gitu. Kalau dia nggak hadir, ya kita nggak bisa merasakan. Ya, kita harus fokus. Kalau kita nggak fokus, saudara, dengan cara yang benar, percayalah. Ya, kita akan banyak hal-hal yang membahayakan hidup kita. Ya, kita harus fokus kepada cara yang benar. Amin. Supaya kita mengalami kasih dan anugerahnya. Waktu hari Kamis yang lalu, saudara, Kamis kemarin, kan kami ada rapat meeting renovasi di tempat ini. Ya. Sehabis saya besuk Tante Helen di Siloam, saya sama istri saya Nancy, pas di jalan turunan Tomang situ, itu suasana lagi hujan. Ya, saat turun hujan tiba-tiba saya nyundul mobil, saudara. Ini bukan cerita yang pagi ya. Kalau yang pagi saya udah ceritain. Saya nyundul mobil orang, saudara. Karena saya nggak fokus waktu bawa mobil itu. Jedot aja, wah, saya akui saya salah. Saya harus bertanggung jawab. Saya akan turun. Cuma ini kan mobil jalan terus, tiba-tiba berhenti, dia turun. Saya turun. Begitu saya turun, saya bilang, ya Pak maaf, saya salah.
Saya bilang, ya, saya salah. Ya, terus dia bilang, dia senyum, dia ketawa. Baru kali ini saya nabrak mobil orang, orangnya baik banget, ketawa-ketawa. Gitu. Ya, ramah Pak, sampai istri saya bingung. Ya. Dia, kenapa Pak? Ya, oh, iya Pak, ya saya bersedia Pak untuk tanggung jawab. Saya bilang, saya salah ya. Oh ya, udah Pak, gak apa-apa. Makasih Pak. Salam selesai. Saya justru mendengar sekelibat, entah pendengaran saya yang salah atau enggak ya. Begitu dia turun dari mobil itu di depan dia, ya dia bilang, kenapa Pak Pendeta? Hah? Agak sedikit gitu. Tapi saya ragu itu benar gitu kan, apa cuma pendengaran saya yang salah atau enggak. Tapi dia begitu, senyum-senyum, ketawa-tawa, oh enggak Pak, oke Pak, selesai. Bisa dibayangin kalau dia turun dari mobil dia bilang, Bapak punya otak gak sih lo? Hah? Kan mobil saya di depan, Bapak nabrak dari belakang begini. Ya saya gak minta, saya minta tanggung jawab, gantiin gak? Tanggung jawab, gantiin. Siapa itu? Saya dulu. Dulu saya begitu saudara. Wah saya turun, saya marah. Ya kan? Jangankan ditabrak, disalib orang ya. Saya waktu itu sama teman saya dari Matahari. Ya, saya keluar, saya turun, saya gebrak itu mobil. Turun loh. Waduh. Mulai keluar. Makanya saya begitu ketemu dia ramah begitu, luar biasa. Saudara bisa bayangin gak? Akibat dari gak fokus. Ya, waktu bawa mobil itu, saya nabrak mobil orang dan saya bisa keluar uang untuk bayar ganti ruginya. Jadi artinya apa? Bahaya sudah. Kalau kita gak fokus. Jadi saudara, kalau kita nggak fokus, bagaimana kita jalani hidup ini? Oh, tinggal 1 menit lagi. Ini baru dinyalain nih timekeeper-nya. Aduh, oke. Iya gitu, saudara. Ya, karena saya nggak fokus ya. Oke. Jadi saudara, mari kita mau perhatikan bagaimana kita hidup. Cara bicara saudara, perilaku saudara, dan cara melakukan apapun dalam hidup saudara. Sehingga apa? Sehingga kita bisa ada tetap dalam anugerah dan keselamatannya. Yang terakhir, ya, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan atas dosa dan pelanggaran kita? Saudara, yuk kita sama-sama kita mau menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah. Kepada siapa saudara? Kepada siapa? Kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada. Kalau saya menyerahkan handphone Lenny, tolong baju depan Len. Kalau saya menyerahkan kepada Lenny, artinya apa? Ya, apa yang ada di dalam tangan saya, ini berarti sekarang sudah nggak ada lagi karena saya sudah serahkan kepada Lenny. Jadi Lenny bebas menggunakan handphone saya. Ya, Lenny bebas menggunakan apapun, ya mau diapain, mau diganti yang pakai iPhone juga boleh. Gitu. Ya kan? Seperti itu. Jadi saya nggak pegang apa-apa lagi. Jadi serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah, artinya serahkanlah matamu kepada Allah. Jadi apa yang kau lihat, itu adalah bagaimana Allah juga yang melihat. Kalau matamu melihat hal yang nggak benar, masa sih Allah melihat yang nggak mungkin, itu bukan mata Allah. Jadi artinya apa? Saudara belum menyerahkan mata saudara kepada Tuhan. Thank you Len. Iya kan? Jadi kita menyerahkan, jadi bebaskan dia, serahkan anggota tubuh kita kepada Allah, kepada keinginannya, kepada kehendaknya. Bukan kepada diri kita, kepada apa yang memuaskan keinginan hati kita. Kan ada orang yang suka bilang begini, yang penting gua puas. Yang penting gua puas, gak peduli caranya gimana. Yang penting apa yang kita mau itu bisa kita capai. Ya kan? Halal kayak gak halal, pokoknya gua gak peduli. Sikat abis. Seperti itukah kita? Firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 13-14 bilang begini kan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa. Itulah sebabnya kita dikuasai oleh dosa, kita menuruti naluri berdosa. Karena kita menyerahkannya. Ya, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ketika kita menyerahkan seluruh anggota tubuh kita kepada Allah, maka kita tidak lagi akan bisa dikuasai oleh dosa. Karena kita menjadi milik sepenuhnya Allah kita. Amin. Kita bisa berkata tidak kepada dosa. Ya, kita tidak beri kesempatan kepada anggota-anggota tubuh kita untuk hidup di dalam dosa. Tetapi kita persembahkan seluruh kehidupan kita. Tangan kita nggak gampang pukul orang. Mulut kita nggak gampang ngomongin orang, jatuhin orang, hakimi orang. Ya, apalagi mata kita, ya, telinga kita kita nggak suka gosip-gosip yang nggak benar. Semuanya kita serahkan kita persembahkan kepada Allah sebagai senjata kebenaran. Sebagai senjata kebenaran maksudnya gimana sih? Saudara, tangan ini untuk bisa menolong orang yang lemah, kita angkat ke atas sehingga dia bisa ada di posisi yang sama dengan kita. Ya kan? Jadi ketika orang itu kita tolong, dia berada bersama-sama dengan kita dan dia mengalami akan kasih Allah dalam hidupnya. Jadi tangan kita ini berguna. Semua yang ada dalam tubuh kita ini berguna. Tubuh saudara, ketika saudara mengunjungi lapas, ketika saudara mengunjungi orang yang sakit, dengan tubuh saudara, saudara akan menjadi berkat dan memberikan penghiburan buat orang yang sakit. Ya kan? Ayo. Ya. Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, anggota tubuh kita kepada Allah. Supaya kita tidak dikuasai oleh dosa. Ya, karena kita tidak dikuasai oleh dosa, tapi kuasa Allah yang memberikan kemenangan. Biarlah Tuhan memberkati saudara. Tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Pemusik dan pemuji boleh maju ke depan. Saudara, sebelum kita masuk perjamuan kudus, kita akan sama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saya berharap ketika saudara membaca pengakuan iman ini, saudara tidak sekedar membaca, tetapi saudara merenungkan kata-katanya, saudara perhatikan dan nyatakan ini sebagai iman saudara. Saya percaya ada makna yang terkandung di dalamnya ketika kita menyatakan bersama-sama dengan suara yang keras. Mari saya undang kita berdiri bersama. Hitungan ketiga kita akan baca sama-sama dari atas. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, akan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus.
Silakan jemaat yang berada di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur saudara. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa sebentar. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu dan Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh makan roti dan minum anggur perjamuan kudus saat ini. Kami tidak hanya sekedar makan dan minum roti, makan roti dan minum anggur. Tetapi kami sungguh-sungguh mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan amanah hina ya Pashe. Betapa sungguh Kau luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Bubuhilah berkat-Mu. Urapi roti dan anggur yang akan kami makan dan minum ini. Supaya segala sesuatunya kami boleh mendapatkan perkenanan di hati-Mu. Ampuni Tuhan buat dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Apakah saudara yang berada di gereja maupun yang di rumah sudah memegang roti dan anggurnya? Mari kita mau mengangkat roti kita yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau mengangkat cawan yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mau bersyukur. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena hanya oleh pengorbanan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, kita boleh menerima keselamatan dari Dia. Pengampunan dari Dia. Kita dimerdekakan dari dosa. Sembah Dia Yesus. Muliakanlah namanya. Bersyukur buat kebaikan dan kasih setianya. Terpujilah Kau Yesus, Anak Domba Allah yang telah berkorban bagi kami umat-Mu Tuhan. Selama-lamanya kami sembah, kami puji nama-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang layak kami agungkan. Oh, mulia, mulialah nama-Mu.
segala perbuatan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur saudara, sembah Dia, muliakan Dia, masyurkan nama-Nya selama-lamanya. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Oh Allah yang sempurna, ya Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya ingin dekat dengan-Mu Tuhan. Kami tidak ingin jauh. Kami mau melekat dengan Tuhan. Karena kami sadari, kami akui, laikikina tahu rapasi kata kahe, mahura kakakana tahina ya masih. Makurai kiahana taka kia pashe kata kahena ya mahura papa dahena ya si. Ba, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa, Ba. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami kepunyaan-Mu, ini kami milik-Mu. Biarlah setiap kami tetap terus menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami, gunung batu kami, perlindungan kami, kota benteng kami. Hanya Engkau Yesus. Terpujilah nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan Raja Mulia. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Kita yang percaya sama-sama berkata,